minta solusi apa, Mbak? Kan ini saya kan, tahu Mbaknya dari YouTube sama Facebook toh. Mhm mhm Terus mhm. ini kan saya masuk rumah sakit toh, Mbak. Oke, terus? Terus kan ini kalau saya itu mau masuk rumah sakit apakah nanti gaji saya tuh dipotong gitu loh. Sebentar, kamu sakit berapa lama, kerja berapa lama? Kan harus ada hitungannya. Saya di si kayak saya di sini baru ada 2 minggu, terus ini saya di rumah sakit sudah 3 hari ini. Kamu kerja di majikan berapa hari? Belum ada 2 minggu. Oh, ya jelas kamu nggak dapat gaji dong sayang, wong baru kerja 2 minggu. Iya, maksudnya nanti kalau sudah 1 bulan gitu loh, Mbak. Nanti kan kalau saya hitungannya sakit gini, itu apakah gaji saya dipotong gitu loh, Mbak. Bukan dipotong, kamu tidak mendapatkan gaji sakit sayang, bukan dipotong itu namanya. Oh, Kalau dipotong itu kamu berhak mendapatkan, terus kamu dipotong. Lah ini kamu memang tidak berhak mendapatkan, kan kamu baru kerja belum sampai 1 bulan. iya. Hailah. Jadi kamu itu tidak dipotong, tapi kamu tidak mendapatkan. Ngerti nggak sayang? Oh, Kalau dipotong iya. itu kamu sudah berhak mendapatkan kayak kerja 1 tahun. Kamu masuk rumah sakit 3 hari. Kamu itu wajib mendapatkan gaji tapi dipotong 20%. Jadi kamu cuma dapat gaji 80%. Itu namanya dipotong. Tapi kalau kamu itu belum mendapatkan, kamu itu belum bisa mendapatkan karena kamu 1 bulan aja belum. Iya, terus Heeh. kan gini toh, Mbak, kan itu dokter kan menyuruh ke katanya kan intinya kalau bisa saya kan itu apa namanya, disuruh aja pulang ke Indonesia gitu toh. Terus karena kan kalau saya itu kan kalau saya pulang ke Indonesia kan juga harus bayar itu toh, bayar denda itu toh, gitu loh, Mbak. Maksudnya bayar denda gimana? Nggak paham aku, Mbak. Itu yang potongan saya selama di sini ini loh, Mbak. Kan saya potongannya di sini 4 bulan. Oke, sebentar. Jadi kamu masih baru dari Indonesia? Iya, saya masih baru. Oke, baru dari Indonesia masuk ke Hong Kong, sakit. Sekarang Iya, masuk rumah saya sakit. sakit 3 hari saya sedang di rumah sakit, tapi saya belum tahu sakitnya itu apa gitu loh, Mbak. Terus tapi dokter itu menyarankan saya kalau saya itu harus pulang ke Indonesia gitu loh, Mbak. Jadi saya itu minta sarannya gimana gitu loh, Mbak. Kan potongan saya itu juga banyak di sini. Jadi saya itu nggak pengen jadi beban keluarga gitu loh, Mbak. Ayo. Oke, sebentar, bingung aku jadinya. Oke oke, kamu sudah menghubungi agenmu, sayang? Sudah, tapi katanya agent ya gini, kalau memang sakit saya nggak parah, ya saya harus tetap ada di sini. Kalau nanti sakit saya parah, saya juga harus pulang ke Indonesia gitu loh, Mbak. Oke, sementara ini kamu tidak harus tahu sakitmu. Menurutmu sendiri, sakitmu itu apa? Ya, yang saya keluhkan itu cuma ini sakit perut gitu loh, Mbak. Tapi kan di sini juga sudah diperiksa itu kayak di USG kayak itu gitu. Tapi dokter belum bilang ke saya apa-apa, saya sakit apa gitu belum bilang. Tapi sekarang sakitmu seperti apa, sayang? Sekarang kamu Ya cuma ya yang itu yang saya rasakan sekarang perut saya masih sakit. sakitnya itu kayak karena nggak bisa beol atau sakitnya karena hal lain? Ya ya kalau BAB itu bisa kan saya itu di rumah majikan itu sebelum ke rumah sakit itu 3 hari kan itu murus 3 hari. Terus saya kan pusingnya aslinya dari hari Rabu, terus kan itu mau bilang ke majikan kan nggak ada waktu, majikan kan keluar, terus saya baru bilang ke majikannya hari Kamis. Mhm, terus? Terus hari Kamis itu saya minta ke majikan suruh antar saya ke rumah sakit gitu, terus dari pihak rumah sakit ada yang datang ke rumah, terus saya diantar ke rumah sakit ini. Oke. Apakah kamu menghubungi PT-mu? Sudah, Terus apa jawaban PT-mu? ya itu ya pokoknya ya gimana ya, pokoknya disehat-sehatkan dulu nanti kalau
suruh pulang ya pulang gitu loh, Mbak. Oke, kamu sudah menghubungi PT-mu, kamu sudah menghubungi agenmu. Kamu pribadi masih pengen bekerja atau tidak? Ya kalau saya pribadi itu masih pengen, Mbak. Tapi kalau sakit saya parah kan kalau saya paksa kerja di sini kan juga nggak mungkin gitu Bener loh. bener bener bener. Ya, menurut pendapat saya adalah, kesehatan itu lebih penting daripada segalanya dan Iya, kalau yang paling penting adalah pikiran sampean. Pikiran sampean juga harus sehat. Saat tubuhmu sakit, pikiranmu yang harus tetap sehat. Kalau pikiranmu sakit, kamu sakit, jadinya drop sayang. Jadi kamu percaya pada dirimu sendiri, secepatnya kamu sembuh agar kamu bisa membayar potongan, setidaknya kamu masih tetap bekerja. Tapi seandainya di hal yang terburuk kamu sakit, benar-benar sakit, ya udah pulang aja. Mau tidak mau ya ya PT rugi atau tidak rugi ya resiko. Di antara banyak anak mungkin ya yang apes kamu, karena kamu tidak bisa bekerja dan kamu sakit. Ya jalanin aja. Apa yang terjadi pastilah tetap akan terjadi apapun itu. Yang aku sarankan iya adalah pikiranmu jangan sampai sakit sayang. iya Kalaupun kamu kalau sakit. pikiran sih ya pengennya cepat sembuh gitu loh, Mbak. Kalau bisa ya nanti kalau sampai bisa selesai potong gaji 4 bulan. Tapi kan saya juga gimana ya, Mbak, itu kondisi saya di sini ini gitu loh, Mbak. Kalau uang kan masih bisa dicari, kalau kesehatan itu loh yang paling penting. Betul. Maka dari itu kamu dari rumah sakit mana sayang? Kamu dari rumah sakit mana sayang? Ini rumah sakit PMH. PMH itu daerah mana? Kurang hafal juga sih, Mbak, soalnya kan saya masih baru. Oh, oke. Kamu simpen nomorku, ntar nomormu juga tak simpen, soalnya tidak semua telepon saya bisa ngangkat. Jadi ntar kamu kasih aku updatean gimana keadaanmu. Kalau kamu butuh sesuatu, bisa telepon aku. Kalau ada waktu, ntar ada orang yang akan ngirim ke kamu. Ya, seandainya kamu tidak paham Iya, dengan apa yang dikatakan dokter, kamu bisa telepon aku. Apa? iya, Ada pertanyaan lain iya, lagi? Mbak. Yang penting Enggak, disembuhkan dulu, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Perkara pulang, ya udah pulang. Kalau nggak pulang, ya wis nggak apa-apa bekerja. Yang sekarang adalah fokus, apa yang ada dulu, banyak-banyak berdoa saat di rumah sakit, dan telepon keluarga supaya keluarga tetap ngasih dukungan ke kamu. Iya, Ada yang lain lagi sayang? enggak ada. Makasih ya, Mbak. Kamu pasti bisa, nggak usah khawatir. Oh? Iya, Oke, sukses selalu buat kamu, cepat sembuh ya sayang ya. iya, makasih, Mbak. Yuk, bye-bye. Oke, sekali lagi, sakit, sehat, kaya, miskin, cantik, ganteng, jelek, semua ada yang ngatur. Kita cuman bisa bersyukur dan pasrah dengan apa rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu sangat indah, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada saya dan Anda ke depannya. Hari ini pun kita tidak bisa mengatur atau bahkan memberikan jadwal pada diri kita sendiri untuk ke depannya harus seperti apa. Yang kita bisa adalah merencanakan biarlah Tuhan yang memberikan jalannya buat kita. Berdoa dan berusaha itu jangan pernah lupa dan sisihkan sedikit rezeki kita pada orang yang saling membutuhkan karena rezeki dari Tuhan itu adalah sekedar titipan. Jadi pasti suatu saat akan diperhitungkan juga. Jadi sebelum diperhitungkan sama Tuhan, lebih baik kita berbagi sama orang yang lebih membutuhkan. Itu aja pesan dari saya. Buat yang sakit, semoga cepat sembuh. Berkat Tuhan mengalir atas dirimu, diangkat segala penyakitmu. Semoga semua makhluk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.